Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dipertemukan Allah kembali kepada antum sekalian. Ada beberapa hal yang mungkin perlu ana sampaikan untuk ana pribadi dan untuk ikhwah-ikhwah sekalian. Dalam mengarungi kehidupan, seorang muslim dituntut untuk bisa istiqomah. Maka untuk bisa mencapai istiqomah, seorang muslim membutuhkan keteguhan, membutuhkan kesabaran, dan membutuhkan kekuatan jiwa. Oleh karena itu, supaya kita bisa mendapatkan keteguhan jiwa, sebagaimana keteguhan karang yang ada di pinggir pantai ini, diterpa dengan ombak-ombak yang begitu besar, maka seperti itulah kehidupan seorang mukmin di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, untuk mendapatkan ketenangan di dalam menghadapi terpaan-terpaan ujian dalam kehidupan, ada beberapa hal dalam pandangan Al-Quran yang akan menuntun kita semuanya menuju ketenangan jiwa ini. Yang pertama, hendaknya kita senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah agar kita diberikan keteguhan hati. Keguncangan dan keteguhan hati ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa yang patut kita panjatkan kepada Allah adalah Allahumma afriq alaina sabran wasabbit aqdamana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Alasan pertama ini, kenapa kita harus berdoa dan melibatkan Allah? Karena Allah yang menguasai hati kita semuanya. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Maka untuk mendapatkan ketenangan, libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaknya seorang muslim memahami tentang hakikat dan karakteristik dunia. Ada dua hal yang perlu kita tanamkan pada diri kita untuk mengetahui karakteristik dunia ini. Yang pertama, bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Dunia adalah tempat ujian. Kampung ibtila, darul ibtila, kampung yang tidak akan pernah sepi dalam ujian. Kemana kaki kita melangkah, kemana wajah kita menghadap, maka di sana dipastikan kita akan mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, kalla innal insana, ya, kalla innal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia, khuliqal insana min kabad, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan penuh dengan kepayahan, susah payah. Ya, manusia diciptakan dalam keadaan bersusah payah. Dan ini menunjukkan tentang bahwa manusia tidak pernah sepi daripada ujian-ujian ini. Ketika manusia sudah memahami bahwa kehidupan itu adalah ujian, maka pada saat ujian itu datang, saat ujian itu tiba, manusia sudah menyiapkan diri. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa mendapatkan ketenangan dan keteguhan hati adalah mengharapkan pahala, yakin dengan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yakin bihusnil jazai indallah. Yakin dengan janji yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang merupakan rahasia kenapa para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu begitu tenang jiwanya di saat menghadapi ujian-ujian hidup. Begitu tenang jiwanya dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Apapun ujiannya, apapun cobaannya, mereka meyakini di balik ujian-ujian itu ada sesuatu yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji yang Allah berikan berupa ampunan, janji Allah berupa rahmat, janji Allah berupa pahala dan surga. Itu yang menjadikan mereka tidak takut dan mereka tidak lemah dengan ujian-ujian tersebut, karena mereka mengharapkan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, agar jiwa ini teguh adalah al-yakin bil qadar,
yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun perkara yang terjadi, sekecil apapun bentuknya, seburuk apapun bentuknya, maka semuanya itu tidak lepas daripada qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mukmin tidak akan terkejut dengan peristiwa-peristiwanya, karena setiap peristiwa yang dihadapi tidak keluar dari ketentuan-ketentuan Allah. 4 pilar yang menjadikan kita agar teguh dan tenang dalam menghadapi cobaan dalam kehidupan. Yang pertama, melibatkan Allah. Yang kedua, mengetahui tentang tabiat kehidupan dunia. Yang ketiga adalah yakin dengan balasan yang baik dari Allah. Yang terakhir adalah yakin dengan takdir Allah. 4 pilar ini apabila kita pegang dan kita yakini, maka sudah dipastikan kita adalah orang-orang yang bahagia dan kita diberikan jiwa yang tenang oleh Allah dalam setiap keadaan. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.